Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Afrianti, absen 8 dari kelas 11. Nah, teman-teman yang saya sayangi, pernahkah kita menyaksikan perkelahian di sekitar kita, di sekolah, di jalan, bahkan di dunia maya? Orang saling marah, saling menyalahkan, dan tak jarang juga saling menyakiti. Padahal, perkelahian tak pernah menyelesaikan masalah. Yang tersisa hanyalah luka, penyesalan, dan permusuhan. Bukankah lebih indah jika hidup kita dipenuhi kedamaian? Mari kita renungkan bersama, mengapa kita harus menjauhkan dari perkelahian dan bagaimana caranya agar menjadi pembawa damai, bukan pemicu derai air mata. Islam adalah agama yang penuh kasih dan kedamaian. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam hal menahan amarah dan mengendalikan diri. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ketika dihina, beliau tersenyum, dan ketika disakiti, beliau justru mendoakan kebaikan. Itulah kekuatan sejati seorang muslim, bukan kekuatan untuk memukul, tapi kekuatan untuk menahan diri. Jadi inget dulu kalau mau belajar suka bahasa, tapi waktu itu aku marah banget. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi, semua cuma salah paham. Harusnya aku gak ngomong sekeras itu, dan ya gak maafin dia kayak gitu banget. Kalau diam gini, persahabatan kami bisa rusak. Aku harus berani minta maaf. Kenapa ya rasanya berat banget? Kayak nggak usah deh. Berselisih dengan orang terdekat pun sudah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Namun, Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap muslim adalah saudara. Kalau kita berkelahi, berarti kita sedang melukai saudara kita sendiri. Padahal Allah menjanjikan rahmatnya bagi orang yang mampu berdamai. Teman-teman, perkelahian itu seperti api kecil. Awalnya tampak sepele, tapi jika dibiarkan, api itu bisa membakar segalanya. Perkelahian bisa menghancurkan pertemanan yang sudah lama dibangun, bisa membuat suasana sekolah jadi tegang dan tidak nyaman, bahkan bisa memunculkan rasa dendam yang sulit dihapuskan. Yang paling menyedihkan, perkelahian sering kali meninggalkan luka di hati. Mungkin luka fisik bisa sembuh, tapi kalau untuk luka batin, pastinya butuh waktu lama untuk pulih. Dan di era digital sekarang, perkelahian mudah tersebar di lewat media sosial. Bayangkan, satu video perkelahian bisa ditonton oleh ribuan ataupun jutaan orang. Bukan hanya malu, tapi nama baik kita pun bisa rusak. Padahal seharusnya pelajar muslim dikenal karena akhlaknya, bukan karena amarahnya. Dan dikenal pula karena prestasinya, bukan karena provokasinya. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa menjauh dari perkelahian? Ada beberapa cara sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kendalikan emosi. Jika marah, diamlah. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Yang kedua, segera berwudu. Marah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api padam dengan air, maka berwudulah agar hati kembali tenang. Yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah. Orang yang sering berzikir dan sholat, hatinya lebih mudah tenang. Duh, enak banget sholat. Kamu nggak sholat? Ngapain sholat? Astagfirullahaladzim. Kadang satu kata lembut bisa menghentikan pertengkaran besar, tapi satu kalimat kasar bisa memicu permusuhan yang panjang. Sahabatku, kadang kita berpikir bahwa kalau kita tidak melawan berarti kita lemah, padahal justru sebaliknya. Orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan, dialah yang
kuat di mata Allah. Sampai sekarang aku rasanya berat banget buat ngirim pesan ini. Tapi demi persahabatanku, aku harus relain gengsiku. Karena menahan amarah itu jauh lebih sulit daripada mengeluarkannya. Allah pun pernah berfirman dalam surat Al-Asyura ayat 40. Balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Bayangkan kalau kita bisa menahan diri dan memaafkan. Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahala. Bukankah itu luar biasa? Seriusan dibalas sama temanku ini? Wah. Teman-teman, yang kita ketahui bahwa hidup damai jauh lebih indah daripada hidup dalam pertikaian. Bayangkan jika di sekolah semua saling menghargai dan saling membantu. Belajar jadi lebih tenang, bermain lebih seru, dan suasana terasa bahagia. Kalaupun di rumah semua saling memahami, tidak ada lagi teriakan, tidak ada air mata, yang ada hanya senyum, ketenangan, dan kasih sayang. Setiap kali kita ingin marah, ingatlah, emosi hanya sesaat, tapi akibatnya bisa panjang. Namun, jika kita sabar, Allah akan menggantinya dengan ketenangan yang luar biasa. Ternyata rasanya memaafkan dan dimaafkan sungguhlah bahagia. Rasanya seperti tenang sekali. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari musuh. Mari jadikan diri kita pembawa damai di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa pelajar muslim sejati adalah yang berakhlak lembut, sabar, dan pemaaf. Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk perkelahian dan menjadikan kita sebagai hamba yang cinta damai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.